Kabar yang sangat buruk sekali buat teman-teman semuanya yang berproses G2G, khususnya untuk teman-teman yang pemula. Ini sangat bagus buat kalian dengarkan untuk kabar buruk ini. Kabar buruknya apa? Sehingga teman-teman ini wajib mendengarkan supaya tidak menyesal di kemudian hari. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahono Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya yang selalu berada di channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang baru datang. Terima kasih juga, selamat datang di channel saya. Jika kalian mendapatkan informasi dari channel ini, jangan lupa komentar di bawah. Tulis kolom komentar kalian, apa pendapat kalian setelah melihat video-video yang ada di channel ini. Sebelum itu, saya sedikit menawarkan produk yang teman-teman butuhkan. Mungkin dari teman-teman yang membutuhkan buku textbook ataupun kosakata, bisa langsung datang di link deskripsi. Dan juga teman-teman yang berada di Korea, untuk mencarikan sudut C, saya bisa membantu insya Allah secara ikhlas dan slow respon. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah video yang mana video ini sangat buruk sekali, berita yang sangat buruk. Perjuangan G2G itu dari awal sampai akhir itu cukup lumayan panjang, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan tiket penerbangan. Bahkan ada juga yang sampai 2 tahun, ada juga yang sampai 6 tahun untuk mendapatkan tiket penerbangan sampai ke Korea. Dan di sini saya akan memberikan informasi bahwa teman kita ini sudah mau terbang tapi dibatalkan, bahkan di backlist mencapai 1 tahun ya, di backlist 1 tahun. Entah ini penyebabnya apa, yang jelas kemarin ataupun tadi pagi saya mendapatkan informasi bahwa teman kita ini di backlist 1 tahun dan tidak bisa terbang. Bisa dilihat di sini. Saya tadi mendapatkan info dari teman saya yang mana memberikan informasi bahwa tidak bisa terbang ya. Tidak bisa terbang, telat masuk atau telat datang ke Korea, terhitung dari tanggal CCV diterbitkan nggak boleh lebih dari 2 bulan. Terus alasannya karena majikannya sengaja membatalkan. Entah ini sudah prelim atau belum, yang jelas di sini kasus ini sudah pernah terjadi. Di video saya sebelumnya juga pernah saya berikan informasi bahwa SLC dibatalkan, nanti akan di backlist dalam 1 tahun. Dan ternyata kali ini juga masih berlaku peraturan tersebut. Jadi backlist 1 tahun ketika SLC dibatalkan. Ini sangat perih sekali. Padahal tinggal sedikit lagi, 1 langkah, karena CCV-nya sudah diterbitkan, artinya tinggal prelim dan tinggal nunggu name tag dan juga terbang. Tapi nyatanya tidak terbang. Entah ini prosesnya dari BP2MI yang lambat, ataupun dari HRD Korea tidak memberikan instruksi kepada KP2MI untuk segera prelim anak ini ya. Bahkan ada 2 orang yang seperti ini. Ada 2 orang yang dibatalkan SLC-nya dan 1 tahun di backlist. Ini sangat kasihan sekali ya teman-teman. Dan kita baca ya, di sini kita baca, pekerja yang masa berlaku paspornya kurang dari 1 tahun agar segera melakukan perbaruan paspor untuk keperluan pengajuan CCV ya. Keperluan pengajuan CCV. Dan di poin yang kedua ini, bagi teman-teman yang berada di Indonesia yang sedang proses, ini termati dan camkan ketika kalian mendapatkan masalah nanti. Nanti akan saya jelaskan masalahnya apa. Dan di sini kita baca dulu, bagi pekerja yang tidak berangkat ke Korea ya, tidak berangkat ke Korea setelah 2 bulan, setelah 2 bulan CCV diterbitkan. Nah, ini ya, teman-teman, setelah 2 bulan CCV diterbitkan, jika tidak terbang ke Korea, maka pemberi kerja yang membatalkan SLC, jadi majikan atau sajang langsung otomatis membatalkan SLC-nya, serta pekerja tidak dapat berproses untuk bekerja di Korea selama 1 tahun. Nah, di backlist ya, artinya backlist 1 tahun. Nah, di poin ketiga ini tidak perlu kita baca karena itu corona ya. Dan yang terakhir, bagi PMI ya, BP2MI menghimbau agar seluruh PMI yang telah mendapatkan panggilan preliminary education, pemberkasan dokumen visa dan medical check up atau yang disebut juga MCU, agar hadir
pada kegiatan tersebut dan tidak mengajukan izin kecuali sangat mendesak. Nah, ini jangan sampai teman-teman tidak ikut prelim ya. Ini yang pertama, ini sangat penting sekali buat kalian untuk meneruskan perjuangan kalian sampai di Korea. CCV sudah terbit lebih dari 2 bulan, maka majikan akan ataupun sajang akan membatalkan, sehingga kalian di backlist dalam 1 tahun. Nah, backlistnya itu seperti apa, Mas? Contoh ini backlist yang sudah saya berikan informasi di video saya sebelumnya, bahwa teman-teman nanti kalau di backlist itu ikut sertifikat ya. Contoh nih, kalian sending, tapi sertifikatmu masih ada 1 tahun 6 bulan ya. Ketika sending, kamu dalam 6 bulan dapat SLC. Dan SLC ini kalian dibatalkan dan dapat backlist 1 tahun. Artinya di situ 1 tahun masih ada sisa 6 bulan ya. Karena 6 bulan dapat SLC dan sertifikatnya masih aktif 1,5 tahun, maka 1 tahun ke backlist tidak bisa sending. Setelah itu teman-teman masih ada 6 bulan sisa, itu bisa sending lagi, tidak perlu untuk ujian lagi. Itu informasi yang kemarin ada ya, peraturan yang ada di video saya yang sebelumnya. Masih belum ada informasi pembaruan, jadi kemungkinan besar masih sama. Jadi jika sertifikatnya masih bisa, setelah backlist ini teman-teman masih bisa proses lagi ataupun sending lagi. Nah, solusinya gimana, Mas, sehingga jangan sampai CCV 2 bulan? Nah, solusinya ini teman-teman, ketika CCV-nya sudah terbit lebih dari 1 bulan, ini teman-teman harus aktif email ke BP2MI, segera minta prelim, segera pemberkasan supaya segera terbang. Nah, jika BP2MI tidak merespon sama sekali, datang langsung ke P3MI. Solusinya seperti itu. Datang langsung ke P3MI dan bilang CCV-nya sudah turun. Lah, CCV ini bisa dilihat dari mana, Mas? Dari kolom akun IPS kalian masing-masing. Di kolom 7 atau kolom 8 itu untuk CCV-nya ya. Jadi dilihat dari kolomnya masing-masing sehingga kalian tidak terjadi seperti ini. Sampai 2 bulan tidak bisa terbang karena CCV-nya sudah lebih dari 2 bulan. Ini sangat perih sekali teman-teman. Karena prosesmu sangat lumayan panjang dan sehingga mendapatkan hal seperti ini menurut saya sangat perih ya. Ini buruk. Berita buruk ya. Berita buruk yang sangat disayangkan sekali kepada teman kita 2 orang yang gagal ataupun SLC dibatalkan karena hal sepele, tidak segera prelim atau gimana. Intinya ini bukan salah kita, Mas. Ini salah kelamaan yang proses kita telat di prelim. Nah, telat di prelim ya, ini bilangnya seperti itu. Jadi saya ucapkan turut bersedih buat 2 teman kita yang mendapatkan hal seperti ini ataupun kasus seperti ini. Seharusnya ini tidak terjadi, seharusnya sudah sampai Korea sebelum CCV habis ya, karena CCV itu penting sekali. Ketika sudah turun wajib prelim dan cepat terbang, sehingga ini tidak memperlambat ataupun menghambat teman-teman untuk bisa terbang ke Korea. Dan kemarin teman-teman sudah ada imbauan dari Ibu Serulina, ada majikan yang memperlambat ataupun keterlambatan itu dari PMI, dikarenakan prosesnya itu buku tabungannya tidak ada isinya. Itu kemarin Ibu Serulina sudah mengatakan seperti itu. Nah, sekarang kasus seperti ini siapa yang harus disalahkan? Tulis di kolom komentar. Jika telat prelim, ini siapa yang disalahkan? Tulis di kolom komentar supaya kalian tahu jawabannya. Siapa yang akan memberikan jawaban di kolom komentar. Nah, jika tidak ada yang jawab, nanti akan saya jawab pertanyaannya. Salah siapa jika telat prelim seperti ini. Itu saja yang bisa sampaikan buat teman kita yang 2 ini yang tidak bisa terbang. Insya Allah dapat rezeki lagi dan saya doakan sertifikatnya masih hidup dan bisa sending lagi di tahun berikutnya, supaya nanti bisa proses lagi ke Korea. Dan ini bukan berarti di backlist tidak bisa proses untuk ke Korea ujian lagi ya. Ini tetap bisa ujian, tapi hanya di backlist tahun, tidak bisa sending ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.